Resilient, bangkit tanpa goyah. Tahukah saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 jelas dikatakan, kami dimenangkan dalam segala hal. Kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita hidup di zaman yang penuh badai, badai ekonomi, badai relasi, badai iman. Banyak orang kuat di luar tapi rapuh di dalam. Banyak yang terlihat bersemangat tapi sebenarnya lelah dan hampir menyerah. Namun Tuhan memanggil umatnya bukan untuk mudah tumbang, melainkan menjadi resilient. Orang yang bisa bangkit bertahan dan tetap berbuah di tengah tekanan, bukan karena kuat, tetapi karena kuasa Kristus yang tinggal di dalam kita. Jadi apa itu resilient? Apa itu? Dari bahasa Latin, resilier. Artinya melenting, jadi dilengkungkan kembali, dia akan melenting, digini-giniin melenting, bangkit setelah jatuh atau kembali ke bentuk semula setelah tekanan. Saudara, dalam konteks iman, resilient faith, ini adalah iman yang tetap berdiri ketika semua alasan untuk berdiri telah hilang. Saudara, resilient bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit kembali karena kasih karunia Tuhan. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Contohnya siapa saudara yang resilient? Ayub, kehilangan segalanya, tetapi dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub 1 ayat 21. Yusuf, dibuang saudaranya, difitnah, dipenjara, tetapi tetap menjaga hati dan akhirnya dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa. Paulus, dianiaya, dirantai, dia tetap berkata, aku kuat di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara, Yesus Kristus adalah teladan yang paling sempurna. Memikul salib, ditolak, disalibkan, tapi bangkit dengan kemuliaan. So, resilient itu DNA orang percaya. Kita mungkin dilukai dunia tapi tidak ditaklukkan oleh dunia ini. Saya ingin membagi 3 pesan. Resilient dalam iman, harapan, dan kasih. Resilient dalam iman artinya kita berdiri teguh di atas janji-janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, ketika badai datang, iman yang rapuh akan runtuh. Tapi iman yang resilient, dia akan berakar dalam janji Allah, bukan dalam keadaan. Iman yang resilient berarti tetap percaya meski tidak mengerti jalan Tuhan, tetap taat meski doa belum dijawab, tetap bersyukur meski keadaan belum berubah. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan seperti pohon palem, saudara. Di tengah badai, pohon palem tidak patah. Ia terus melentur. Akarnya yang dalam membuatnya tetap berdiri. Demikianlah harusnya kita. Iman kita harus berakar dalam Kristus. Tidak mudah tumbang. Karena itu bangun iman bukan dari perasaan tapi dari perenungan firman setiap hari. Kekuatan kita bukan datang dari situasi yang tenang, tapi dari persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Yang kedua, resilientlah dalam harapan kita. Tetaplah melihat terang, sekalipun di tengah kegelapan. Roma 5 ayat 3-4, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Harapan orang percaya bukan harapan kosong, tetapi keyakinan bahwa Allah sedang bekerja di balik layar penderitaan. Yusuf di penjara bukan karena Tuhan lupa, tetapi karena Tuhan sedang menyiapkan istana. Resilient dalam harapan berarti kita bisa melihat setiap luka sebagai bahan pembentukan, bahan penghancuran. Percaya bahwa proses mendahului
peninggian, tidak menyerah meski tidak ada hasil instan. Yeremia 29 ayat 11 jelas berkata, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara, seperti ulat dalam kepompong, tampak tidak bergerak, tapi di dalamnya sedang terjadi transformasi. Kadang Tuhan kita menutup kita dalam proses, bukan karena menghukum, tapi karena sedang mengubah kita menjadi indah. Jadi, jika engkau saat ini dalam masa penantian, tetaplah berharap. Badai bukan akhir cerita, itu adalah bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Dan yang ketiga, resilient dalam kasih. Kita tetap mengasihi di tengah luka. Saudara, 1 Korintus 1:13 ayat 7 berkata, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Dunia yang semakin keras dipanggil, kita semua dipanggil untuk kasih yang resilient, kasih yang tidak mudah tawar, tidak cepat menyerah, tidak membalas luka dengan luka. Kasih yang resilient itu berkata, aku memilih mengampuni bukan karena layak, tapi karena aku sudah diampuni. Efesus 4 ayat 32 jelas berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, sebuah kaca patri tampak rusak, potongan demi potongan, tetapi ketika disatukan dengan seni dan cahaya, dia menjadi indah. Begitu pula kasih Tuhan, ia memulihkan yang hancur, mengubah luka menjadi karya. Kasih yang tahan uji, itu hanya bisa muncul dari hati yang sudah disentuh Kristus. Jika kita tetap mengasihi sekalipun di tengah kekecewaan, kita sedang mencerminkan Kristus sendiri. Saudara, dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, resilient faith tidak lahir dari hidup yang mudah, tetapi dari hati yang terus dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, tidak menjanjikan kita tidak akan tenggelam bersamanya, saudara. Karena itu, ketika imanmu goyah, ingat janji Tuhan lebih kuat dari badai. Ketika harapanmu putus, ingat Tuhan bekerja di balik diamnya yang kau rasa dia diam. Dia tidak diam, dia bekerja di balik layar. Ketika kasihmu terluka, ingat salib, tempat kasih tak tergoyahkan. Saudara, kita mungkin ditindas, tapi tidak boleh terjepit. Kita mungkin dihempaskan, tapi tidak akan binasa. Kita mungkin menangis, tapi tidak akan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Resilient bukan karena kuatnya kita, tapi karena besarnya kasih Kristus yang menahan kita. Resilient bukan berarti tidak jatuh, tapi itu artinya tidak menyerah. Yang membedakan orang benar bukan jumlah luka, tapi kemampuan dia untuk bangkit kembali, bangkit jatuh dan bangkit kembali. Dan salib adalah bukti penderitaan bisa berakhir dengan kemuliaan. Jadi mari kita resilience dalam janji Tuhan, resilience dalam harapan di mana kita melihat terang di tengah kegelapan, resilience dalam kasih kita di mana kita tetap mengasihi sekalipun di tengah luka. Saudara, ingatlah ini, kasih yang tahan uji muncul di hati yang disentuh Kristus. Jadi sekalipun ada kecewa, kita tetap resilient, kita akan melihat nyatanya kuasa Tuhan. Resilient dalam pengharapan,
berarti melihat setiap luka sebagai bahan pembentukan, bukan penghancuran. Dan juga percaya bahwa proses mendahului peninggian. Proses mendahului peninggian. Jangan menyerah meski